Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Nur Saputra dengan NIM 212111123 dengan mata fikih syasah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan kajian fikih syasah dan perkembangan kajian fikih syasah. Pendekatan fikih syasah. Yang pertama, pendekatan normatif. Diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun tidak bisa disangkal lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teknologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendaraskannya dalam bingkai fikih atau juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, pendekatan sosio-historis berarti menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosio-historis berarti melihat elemen-elemen dalam punggung politik Islam dari aspek sosial. Yang ketiga, pendekatan filosofis, yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Pendekatan utama yang bisa digunakan dalam mengkaji politik Islam adalah fikih. Seperti yang digambarkan di awal, bahwa pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi terlebih dahulu membahas tema politik itu. Perkembangan kajian fikih syasah periode klasik. 1. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih syasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam secara politik. Islam memegang kekuasaan dan pengaruh di pens internasional. Yang kedua, pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1259 Masehi. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih syasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Yang keempat, pada masa daulat Bani Abbas barulah kajian fikih syasah ini mulai dikembangkan. Metode pertengahan. Metode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Yang kedua, pada masa ini kekuatan politik Islam mengalami kemunduran, karena itu kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi, yaitu tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran syasah yang sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Perbedaan dengan Sunni pemikiran sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyah pun tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan dua syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran atau al-amanah dan kewajiban atau kekuatan atau al-ukhuwah. Kedua ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Periode modern. Periode modern ditandai dengan oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan. Yang kedua, sikap melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Yang ketiga,
melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.